الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتاب القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak ada kata yang indah yang dapat kita ucapkan di hari yang penuh mubarakah ini selain ucapan alhamdulillah wa syukurillah kehadirat ilahi rabbi Allah Rabbul Izzati, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita, telah menganugerahkan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga di hari yang penuh mubarakah ini kita dipertemukannya di tempat ini, memenuhi panggilannya, melaksanakan salatul Jum'ah berjamaah. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Rasulullah baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan kita, yang telah menyelamatkan umat manusia dari alam jahiliyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib pada hari ini, tak bosan-bosannya saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada kita semua dalam meniti hidup dan kehidupan di alam yang fana ini, dari sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, sekaligus mari kita berlomba-lomba pula untuk meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Insyaallah hidup kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hidup di dunia yang panah ini. Kehidupan ini adalah sebuah misteri. Kehidupan ini adalah sebuah misteri, kita tidak bisa ketahui apa yang akan terjadi besok hari. Kita hidup di bumi Allah tercinta ini, salah satu dari 9 planet yang Allah ciptakan. Bumi berputar mengelilingi atau mengitari matahari setiap hari, siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi, sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Bumi berputar pada porosnya tidak lebih dan tidak kurang sehari semalam 24 jam. Dan jika ia lebih ataupun ia kurang,
maka apa yang terjadi? Kiamat pasti akan terjadi. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kemarin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah goncangan yang sebenarnya belum dahsyat. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan semua beban yang dikandungnya. Wa qalal insanu malaha. Pada saat itu baru manusia bertanya-tanya, menyadari apa yang akan terjadi. Dia tidak ketahui bahwa kiamat akan segera tiba. Kemarin kita baru diuji, sudah ada korban jiwa khusus di kota Manado. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan jannah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bumi adalah sebuah misteri, perjalanan hidup adalah sebuah misteri. Oleh karena itu kehidupan kita setiap hari, setiap saat juga sebuah misteri. Kadang kita dipuji, suatu saat mungkin kita dicaci maki. Ada kesedihan, ada kesenangan, ada tangis, ada senyuman, ada suka maupun duka. Oleh karena itu kita di muka bumi ini, hidup di muka bumi Allah tercinta ini, janganlah kita sekali-kali mengharapkan sebuah kehidupan yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Karena hidup ini tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah yang menciptakan keabadian itu sendiri. Allah Rabbul Izzati. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah hari ini, saya memberikan tips, mengingatkan kepada kita semua, mari kita membentengi hidup kita ini sebelum ajal menjemput kita dengan 3 istikharah, istiqomah, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristikharah, Bapak Ibu sekalian, istikharah adalah pilihan dalam hidup, pilihan dalam perbuatan. Sehingga orang yang beristikharah, orang yang memilih semua hidup dan kehidupannya, semua gerak-geriknya, tingkah lakunya selalu dalam pertimbangan sebelum melakukan sesuatu. Ia memandang sesuatu, ia pertimbangkan. Ia melangkah menuju kepada tempat-tempat tertentu, selalu dipertimbangkan. Ia memegang sesuatu, dipertimbangkan. Mengucap sesuatu, dipertimbangkan. Semua panca inderanya dijaga, melangkah, berbuat, melihat, merasakan, mendengar, dan lain sebagainya. Semuanya dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu. Itulah yang disebut dengan istikharah. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, mari dalam meniti kehidupan di dunia yang fana ini, dalam meniti hidup dan kehidupan ini, mari kita mempertimbangkan segala sesuatu sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah mari kita tetap beristiqomah dalam hidup dan kehidupan ini. Orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, apapun godaan, apapun cobaan, apapun ujiannya dalam hidup dan kehidupan di alam fana ini, karena memang hidup ini adalah ujian, maka ia tidak pernah goyah, ia tidak pernah tergoda dengan ujian itu. Ia selalu konsisten, ia selalu komitmen dalam melaksanakan segala sesuatu di bawah koridor li'ibtiga mardatillah li'ilali kalimatillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang istiqomah paling tidak ada 3 hal yang dia lakukan dalam hidup dan kehidupannya.
untuk membentengi dirinya, untuk membentengi kehidupannya. Yang pertama adalah orang istiqomah, dia menyadari bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ia melaksanakan rukun iman, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ia melaksanakan rukun Islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa tahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu semua dia laksanakan komitmen, bukti sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah orang yang menyadari, orang yang istiqomah adalah ia menyadari bahwa ia adalah makhluk satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di muka bumi ini. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang semuli-mulianya. Oleh karena itu, bentuk kemuliaan itu kita syukuri. Bentuk kemuliaan yang Allah ciptakan itu kita syukuri dengan mengabdi, mempertebal, memperkuat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita senantiasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap perbuatan kita tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Barang siapa yang berbuat amal kejahatan sekecil apapun, perbuatan jahat sekecil apapun, pasti akan mendapatkan balasannya juga. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sedang yang ketiga adalah ia menyadari bahwa ia dilahirkan di muka bumi Allah tercinta ini adalah sebagai khalifatul fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Allah ciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sehingga kepemimpinan kita pasti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam meniti hidup dan kehidupan ini, mari kita laksanakan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang mulia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Isti yang ketiga adalah istighfar. Mumpun kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apapun umur kita, setua apapun umur kita, pasti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya. Namun kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari minimal 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian, makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dengan noda dan dosa. Maka mari kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita membekali diri kita, Bapak Ibu sekalian, dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hasil tempaan kita di bulan suci Ramadan, kita adalah makhluk-makhluk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 11 bulan ke depan, mari kita mempersiapkan diri dengan bekal ketakwaan sebelum ajal menjemput kita. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekalah kamu, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kamu, hai orang-orang yang menggunakan akal pikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul malaiki wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrillahi akbar wa aqimis shalah.